Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di channel Amore Paso ini. Pada hari ini gereja merayakan hari raya kabar sukacita. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang kabar sukacita ini, saya akan membawakan kita pada sebuah renungan singkat, dan saya mendahulunya dengan membacakan teks kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 yang berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan memberikan refleksi singkat berkaitan dengan bacaan yang baru saja kita dengar. Soal peristiwa sukacita, di mana-mana pasti kita pernah mendapat atau mengalami peristiwa bagaimana bersukacita. Pasti ibu-ibu yang kalau mengandung dan melahirkan, penantian untuk melahirkan seorang anak pasti sukacita. Di mana kita berhasil, kita pasti sukacita. Di mana sesuatu yang menjanjikan dan berhasil kita memperolehnya, kita bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Maria dalam bacaan ini. Ia mengandung seorang anak, dan anak itu adalah anak Allah. Yang ia kandung adalah dari Roh Kudus. Betapa sukacitanya Maria untuk mengandung seorang anak laki-laki yang adalah putra Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dari bacaan pada hari ini. Yang pertama adalah kehendak
Allah untuk menyampaikan kabar ini. Kabar tentang kelahiran Yesus itu merupakan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak Maria, tetapi itu adalah kehendak Allah. Dan poin yang kedua yaitu Maria bertanya, apa arti salam itu? Artinya bahwa Maria sedang berefleksi. Dia merefleksikan sesuatu atau sebuah pernyataan yang belum pernah ia dengar saat itu. Apa artinya salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau? Ketika ia merefleksikan hal itu, maka malaikat Tuhan menjawab, jangan takut hai engkau Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi Maria sudah melatih diri untuk merefleksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu yang merupakan utusan Allah, dan ia menemukan jawaban dari malaikat sendiri. Dan poin yang ketiga yaitu saudara-saudari, soal Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus itu mempunyai daya dan kuasa yang merupakan Roh Allah sendiri yang dikaruniakan kepada Maria. Di luar kemampuan atau cara berpikir Maria secara manusiawi tidak masuk akal. Tetapi berkat kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah membuat Maria akhirnya mengandung seorang anak laki-laki yang disebut Yesus itu. Dan yang keempat yaitu menjadi laki-laki itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Yesus atau kenapa Allah atau firman itu harus menjadi manusia dan harus jenis kelaminnya laki-laki. Itu bukan kemauan manusia atau kemauannya Maria untuk mengandung harus laki-laki. Tetapi itu adalah kehendak Allah. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengubah kehendak Allah. Allah yang maha tinggi, dialah yang mempunyai kehendak bahwa Yesus itu harus seorang laki-laki atau putra Allah itu harus seorang laki-laki untuk menyelamatkan kita. Dan arti kata Yesus artinya penyelamatku atau Yahweh penyelamatku atau Tuhan penyelamatku. Dan poin yang kelima yaitu sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah kata-kata yang merupakan bagian dari fiatnya pernyataan jawaban Maria atas firman Allah atau atas kabar yang disampaikan kepada Maria lewat malaikat Gabriel. Ini merupakan sebuah panggilan bagi Maria untuk bersaksi, untuk menjadi rekan karya keselamatan Allah. Sehingga Maria menjawab ya, artinya bahwa Maria membuka semua tabir perjanjian baru untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya membayangkan bahwa seandainya waktu itu Maria menolak, apa gunanya kita hidup dan tidak mempunyai Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Justru melalui Maria lah sehingga manusia, semua orang bisa diselamatkan. Maka di dalam gereja Katolik, Maria sangat dihormati. Kalau bukan Maria, tidak mungkin Yesus bisa lahir. Karena kehendak Allah dan jawaban Maria atas panggilan untuk bersaksi dengan cara mengandung Yesus, maka itulah merupakan hal yang baik dan kabar sukacita bagi kita. Dan sukacita bagi Maria karena ia dipilih oleh Allah secara khusus untuk mengandung sakramen utama, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pesan bagi kita semua, khususnya orang Katolik yang merayakan hari raya kabar sukacita ini? Pesan yang pertama adalah sebagai orang Kristen Katolik, kita membiarkan diri kita untuk disapa oleh Allah, disentuh oleh Allah
hati, pikiran, perasaan kita biarkan disentuh oleh Allah. Dan semoga Allah menyampaikan sesuatu yang baik kepada kita. Mungkin praktisnya dalam kehidupan kita setiap hari, kita melatih diri untuk mendengar sesuatu yang baik dari sesama, dari pembina, dari guru-guru kita dan lain sebagainya, dari orang tua kita. Kita melatih diri untuk mendengar sesuatu yang baik. Dunia ini menjadi rusak karena orang tidak mau mendengarkan sesuatu yang baik. Demi keselamatan kita, demi keselamatan sesama kita, maka kita berusaha untuk mendengar sesuatu yang baik atau nasihat-nasihat yang baik atau masukan-masukan dari sesama kita. Dan poin yang kedua yang menjadi pesan yaitu kita berusaha untuk selalu berefleksi tentang peristiwa-peristiwa baik dan juga peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Maria ketika disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang sesuatu yang baik, ia merefleksikan apa artinya ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita atau sesuatu yang buruk yang mungkin mengejutkan kita seperti Maria, terkejut dengan sebuah peristiwa, maka kita harus berpikir, bertanya, berefleksi, apa artinya ini? Sehingga kita mengambil keputusan yang tepat. Seperti Maria ketika ia merefleksikan lalu mencari pertimbangan apa artinya salam itu. Dan dia mendapat jawaban dari malaikat sendiri. Demikian juga kita berefleksi maka kita mendapat jawaban dari Allah untuk kita. Maka kita bisa mengambil keputusan menjawab ya atau tidak atas panggilan Allah ini. Atau dalam kehidupan kita menjawab ya atau tidak atas pekerjaan kita. Dan pesan yang ketiga yaitu kita selalu mohon kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kita. Bayangkan, di luar dugaan Maria bahwa ia belum bersuami, tetapi ia bisa mengandung seperti Elizabeth mengandung, walaupun ia mandul. Itu artinya bahwa daya kekuatan Roh Kudus atau Roh Allah itu dapat melampaui atau memberi kemampuan atau mengubah pikiran kita atau mengubah diri kita dari cara berpikir manusiawi menjadi sesuatu yang ilahi. Bayangkan, Roh Kudus mempunyai kekuatan yang luar biasa, dapat memberikan sesuatu perubahan pada diri Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Allah itu mempunyai daya kekuatan yang luar biasa yang ada di luar pikiran manusia. Maka sebagai manusia biasa, kita sebagai orang Kristen Katolik, kita mohon pada Roh Kudus atau Roh menguatkan kita, khususnya dalam menghadapi segala macam kesulitan, tantangan hidup kita. Maka mohonlah pada Roh Kudus akan menyertai kita. Karena kekuatan Roh Kudus melampaui kemampuan manusiawi. Dan poin yang keempat yang menjadi pesan bagi kita, yaitu kita membagikan kabar sukacita kepada sesama. Bagaimana caranya kita membagikan kabar sukacita? Sebagai orang Kristen Katolik yang sedang menjalani masa puasa ini, sebentar lagi kita akan memasuki masa sengsara atau pekan suci, maka marilah kita membagikan sukacita ini dengan memberikan sesuatu yang berharga dari diri kita untuk orang lain. Memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, memberikan sumbangan-sumbangan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang ada di panti asuhan, orang-orang yang sedang menderita, dan lain sebagainya. Semoga kita terus saja membagikan kabar sukacita yang kita terima pada hari ini dengan berkata hal-hal yang baik bagi sesama. Tidak menyebarkan kebencian. Kita tidak menyebarkan hoax. Tidak menyebarkan sesuatu yang buruk, tetapi kita menyebarkan sesuatu yang memberikan kegembiraan bagi orang lain, sukacita bagi orang lain. Jangan orang hanya melihat muka kita saja langsung down, langsung marah, langsung tidak senang dan lain sebagainya. Tetapi dengan kehadiran kita, kata-kata kita, pikiran kita memberikan sukacita bagi orang lain. Semoga renungan singkat saya pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya orang Katolik yang sedang menjalani masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin.